Sudah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 hari ini akan memaparkan hasil diskusi tentang RPL atau abortus berulang. Monggo kepada Mbak Bu Vivi Farhanah, kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan, G? Sudah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya dari wakil kelompok 1 akan membacakan laporan hasil Problem Based Learning atau PBL tentang RPL yang disusun oleh anggotanya, yaitu pertama Violeta, yang kedua Triheni, yang ketiga Nuryatuningsih, yang keempat Resti Putranti, yang kelima Indri Rohana, kemudian Adistia Maret Nadia, Nastiti Putri, dan Vivi Farhana. Untuk skenarionya, yaitu seorang perempuan berumur 27 tahun, umur suami 52 tahun, G3 P0 A2, A menor 2 bulan. Belum pernah melakukan tes kehamilan, mengalami mual muntah sejak 2 minggu yang lalu. Menyatakan kekhawatiran terhadap kehamilannya yang ketiga. Hasil pemeriksaan yaitu untuk KU lemah, tinggi badan 150 cm, berat badan 35 kg, tensi 110/70 mm Hg, nadinya 76 kali per menit. Hasil pemeriksaan Hb 9 gram dl%. Hasil pemeriksaan USG yaitu terlihat kantong kehamilan di dalam uterus. Diagnosa yang ditegakkan adalah bumil multigravida dengan RPL dan anemia ringan. Untuk istilahnya yang pertama, multigravida adalah seorang wanita yang sudah pernah hamil lebih dari 1 kali. Yang kedua, RPL atau lost pregnancy loss. Recurrent pregnancy loss merupakan kejadian kegagalan kehamilan yang terjadi berturut-turut 3 kali dan berakibat pada ekspulsi janin dan kematian janin yang belum viable. Anemia atau kurang darah adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Kemudian istilah lainnya, kantong kehamilan adalah salah satu tanda pertama kehamilan yang dapat dideteksi lewat USG. Kantong inilah yang membungkus bayi yang sedang berkembang. Di dalam kantong kehamilan juga berisi cairan ketuban. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, apa itu RPL? Yang kedua, apa penyebab RPL pada ibu hamil? Yang ketiga, bagaimana cara menyusun diagnosa kehamilan dengan RPL? Yang keempat, apa itu anemia? Yang kelima, bagaimana golongan anemia? Kemudian, bagaimana gambaran hasil USG 8 minggu? Selanjutnya itu, apa tindakan bidan pada ibu hamil dengan RPL? Untuk RPL dapat digolongkan menjadi primer, 3 kali abortus berturut-turut dengan pasangan yang sama tanpa lahir hidup sebelumnya. Dan sekunder, terdapat 1 atau lebih lahir hidup sebelum abortus berulang secara berurutan. Untuk penyebabnya yaitu penyebab kromosomal, hormonal, endometrium, dan imunologis, yaitu keguguran preembrionik atau kehamilan kurang dari 8 minggu. Untuk penyebab trombosis, antifosfolipid, dan trombofilia, yaitu keguguran fetus 8-20 minggu. Untuk penyebab anatomi dan atau serviks, yaitu keguguran lanjut, usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Untuk cara menyusun RPL yaitu GPA hamil misalkan 8 minggu.
Selanjutnya tentang anemia, yaitu kondisi ibu dengan kadar Hb dalam darahnya kurang dari 12 gram dl%. Sedangkan anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram dl% pada TM1 dan TM3 atau kadar kurang dari 10,5 gram dl% pada trimester kedua. Untuk golongan anemia Hb 11 gram dl% tidak anemia, Hb 9 sampai 10 gram dl% anemia ringan, Hb 7 sampai 8 gram dl% anemia sedang. Untuk selanjutnya anemia berat yaitu kurang dari 7 gram dl%. Untuk gambaran hasil USG 8 minggu yaitu gambaran hasil USG 2 bulan, rahim menjadi berukuran sebesar jeruk bali. Selain itu, embrio dalam rahim kini berukuran sebesar kacang tanah dengan panjang sekitar 1,6 cm, yang mana di dalamnya terdapat semua bakal anggota tubuh manusia. Pada usia hamil 2 bulan ini, tulang-tulang telah mulai tumbuh, begitu juga dengan jari tangan dan jari kaki. Bagaimana tindakan bidan terhadap ibu dengan RPL? Tindakan yang dilakukan oleh bidan diawali dengan dukungan psikologis bagi pasien dan pasangannya. Modifikasi gaya hidup antara lain tidak merokok, minum alkohol, konsumsi obat secara sembarangan, dan mengurangi stres sebaiknya dilakukan. Selain itu, IMT harus dipertahankan pada kondisi ideal. Pada wanita dengan pekerjaan yang mengalami paparan bahan kimia, disarankan agar wanita yang berencana hamil untuk pindah bagian yang menghindari paparan. Untuk hipotesanya, yang pertama abortus berulang atau RPL, yang kedua pengkajian tindakan, kemudian penyebab RPL, selanjutnya penegakan diagnosa dan tindakan kebidanan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu mengklarifikasikan istilah RPL, mengetahui etiologi penyebab RPL, cara mengelompokkan jenis RPL, dan dalam rangka memperkirakan faktor risiko yang berkaitan dengan RPL. Selanjutnya untuk mengetahui golongan anemia untuk mengetahui status anemia ibu. Kemudian mengetahui gambaran hasil USG pada kehamilan 2 bulan atau 8 minggu. Yang terakhir penata laksanaan RPL. Untuk pengumpulan informasi, Panduan Tata Laksana Keguguran Berulang yang disusun oleh Hiveri tahun 2010 memberikan definisi keguguran berulang sebagai kejadian keguguran paling tidak sebanyak 2 kali atau lebih berturut-turut pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan atau berat janin kurang dari 500 gram. Etiologi dan dari recurrent pregnancy loss antara lain yang pertama kelainan pada uterus, antara lain defek anatomi, endometritis kronis. Yang kedua sindrom antifosfolipid. Yang ketiga trombofolia herediter, itu defisiensi protein C dan S, mutasi gen protrombin dan defisiensi antitrombin. Yang keempat yaitu kelainan hormonal seperti hiperprolaktinemia, gangguan fungsi tiroid, polycystic ovarium syndrome, defisiensi pasuluteal. Yang kelima yaitu faktor psikologis. Yang keenam faktor genetik. Yang ketujuh penyebab autoimun dari RPL meliputi systemic lupus erythematosus atau SLE, sindrom antifosfolipid, DM, penyakit tiroid, Crohn disease, dan inflammatory bowel disease. Yang kedelapan, infeksi terutama infeksi berat dan akut. Infeksi seperti TB, listeria, chlamydia, sifilis, vaginosis bakterial, mycoplasma, malaria, HIV, dan TOC. Dilaporkan berkaitan erat dengan RPL, malformasi janin, dan kelainan prematur. Yang kesembilan yaitu faktor lainnya meliputi obesitas, polusi udara, kafein, kebiasaan merokok, dan minum alkohol. Untuk pengelompokan RPL yaitu pertama kegagalan biokimiawi, yaitu kejadian ini ditentukan oleh rendahnya atau menurunnya kadar beta HCG pada usia kehamilan kurang dari 6 minggu. Untuk kegagalan kehamilan dini, itu kejadian ini terjadi pada kadar beta HCG yang awalnya meningkat namun kemudian menurun pada usia kehamilan 6-8 minggu. Untuk selanjutnya itu kegagalan kehamilan lanjut. Kejadian ini biasanya terjadi pada kadar beta HCG yang menurun pada usia kehamilan 8-20 minggu. Yang selanjutnya tentang nilai ambang batas anemia.
Nilai ambang batas yang digunakan untuk menentukan status anemia ibu hamil didasarkan pada kriteria WHO yang ditetapkan dalam 3 kategori, yaitu normal, anemia ringan, dan anemia berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan darah, ternyata rata-rata kadar Hb ibu hamil sebesar 11,28 mg dl%. Kadar Hb terendah 7,63 mg dl% dan tertinggi 14 mg dl%. Pemeriksaan darah minimal dilakukan 2 kali selama kehamilan, yaitu pada TM1 dan TM3 dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia, maka dilakukan pemberian preparat FS sebanyak 90 tablet pada ibu-ibu hamil di puskesmas. Yang dapat dinilai dalam pemeriksaan USG umur 8 minggu, yaitu yang pertama gestasional sac atau kantong kehamilan. Dapat dilihat sekitar 5 minggu. Berukuran kecil, terletak di antara pertengahan sampai bagian atas rongga uterus, berupa kumpulan cairan di dalam uterus. GS ini dikelilingi oleh cincin hipererosik atau double decidual sign, dapat dilihat sekitar minggu ke-5 sampai ke-6. Pengukuran GS-nya dapat digunakan untuk menentukan umur kehamilan. Yang kedua, Yolk-Sac. Sel kuning yang merupakan vaskularisasi embrio sebelum jantung terbentuk. Tergambar seperti bola kecil dan menempel pada embrio yang dihubungkan dengan ductus vetulin. Yolk-Sac akan terlihat pada usia kehamilan sekitar 5 minggu. Embrio atau janin atau bakal janin. Embrio terletak di dalam amnion dan berdekatan dengan Yolk-Sac. Embrio akan terlihat pada usia kehamilan 7 sampai 8 minggu. Pada usia ini, kita akan melihat tunas-tunas yang merupakan cikal bakal kaki dan tangan. Minggu ke-10 terlihat jelas 2 kantong. Di bagian luar terdapat korion dengan plasenta dan bagian dalam terdapat amnion yang akan menggabungkan diri dengan chorion dan selanjutnya Yolk-Sac akan menghilang. Untuk minggu ke-10, penonjolan usus kecil ke dalam tali pusat masih dapat dilihat. Hal ini dapat berubah sampai minggu ke-11 seiring dengan bertambahnya ukuran fetus. Ini bukanlah ovalocele. Untuk CRL, yaitu pengukuran janin yang dapat memperkirakan umur kehamilan. Pengukuran dilakukan dari ujung kepala sampai ke ujung bokong. Waktu yang tepat untuk pengukuran CRL adalah seminggu ke-6 sampai ke-9. Untuk selanjutnya, fetal heart rate atau denyut jantung janin, jumlah detak jantung janin. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada janin serta merupakan tanda bahwa janin hidup pada masa awal kehamilan. Untuk tata laksana RPL, yang pertama untuk etiologi dari anatomi, untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu USG 3 dimensi, histerosalpingografi, untuk pilihan terapinya yaitu reseksi septum, histeroskopi. Untuk etiologi sindrom antifosfolipid gangguan endokrin, itu pemeriksaan penunjangnya sonohisterografi, histeroskopi, MRI, ACL, anti-B2GB1, lupus, antikoagulan tiroid, stimulating hormon, prolaktin, HbA1c, atau glukosa darah. Untuk pilihan terapinya, yaitu myomectomy, adesiolisis, heparin plus aspirin, levotiroxin, bromokriptin. Untuk penyebab genetik yaitu glukosa darah, itu untuk pilihan terapinya diabetes dengan cara menurunkan berat badan. Kemudian untuk lingkungan, pemeriksaan penunjangnya kariotip produk konsepsi atau kariotip parental. Untuk pilihan terapinya yaitu genetic reimplantation, genetic diagnosis. Kemudian untuk penaktalaksanaan dengan etiologi endometritis kronik infeksi lain, yaitu untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu progesteron, mid-luteal biopsi, endometrium biopsi. Untuk pilihan terapinya itu psikologi suplementasi, progesteron terapi. Untuk faktor dari pria itu endometrium, tes DNA, tes fragmentasi DNA sperma.
Yaitu untuk pilihan terapinya suplementasi progesteron antibiotik, terapi sesuai etiologi infeksi, modifikasi gaya hidup, multivitamin, dan terakhir donor sperma. Demikian hasil dari presentasi diskusi kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Vivi Farhanah yang telah menyampaikan hasil diskusi kita tentang abortus berulang. Dari apa yang telah dipaparkan Ibu Vivi Farhanah tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk penyebab abortus berulang ada banyak sekali hal, mulai dari genetik, gangguan endokrin, kelainan anatomi uterus atau serviks, imunologi, dan sindrom antifosfolipid trombosit. Sehingga hal ini sangat menentukan sekali untuk penata laksanaan abortus berulang. Kemudian untuk tindakan juga sangat bergantung pada bagaimana kita menemukan penyebab dari RPL tersebut. Mungkin dari kami cukup sekian, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman. Cukup, Mbak. Adakah tambahan dari teman-teman? Cukup, Mbak. Oh, cukup, nggih. Mohon maaf, sinyalnya hilang timbul, nggih. Kalau sudah tidak ada tambahan, mari kita tutup, nggih. Kami cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semua atas atensinya. Kami akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.